orang yang bisa lari itu jalan dulu, orang yang bisa jalan itu jatuh dulu. Ada proses. Menghargai proses itulah yang orang-orang kadang beda-beda gitu. Nah, kalau yang di Surabaya kemarin Elkrit itu aku pakai 49-14. Dan itu 2 kali ini aku pakai 14 karena aku nggak bisa pakai rasio gede. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Cuma kan aku yang paling depan nih gitu. Daripada aku buang tenaga buat menghindari truk, tak masukin. Aku kecepet gitu ya. Jadi itu kayak bener-bener di dropbar di segini ya. Truk itu cuma segini. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want. Channel saya Dimas Boy. Apa kabar teman-teman? Lama saya nggak bikin konten. Hari ini spesial menurut saya ini karena saya janjian sama teman saya ini udah lama waktunya yang nggak ketemu sampai akhirnya hari ini akhirnya bisa ketemu. Untuk anak fiksi Surabaya, siapa sih yang nggak kenal teman saya ini? Apalagi yang suka kebut-kebutan pasti tahu lah. Samping saya udah ada Dika Fian. Halo semua, saya Dika Fian. Biasa orang-orang tahu bisa dipanggil Jamet. Apa kabar? Baik ya? Baik. Ya kita sama-sama sibuk ya. Dari jam kerja terus, rest terus, akhirnya justru yang dadakan sore malah langsung bisa malam ini langsung. Kalau saya pas lagi senggang, dianya kerja, kalau enggak sepedaan. Ini temanya hari ini adalah mengenal lebih dekat di Kavian. Oke, ini bakalan jadi judul ya teman-teman. Penasaran sih, dulu ceritanya awalnya itu sepedaan itu sejak kapan sih? Oke, kalau dibilang sepedaan dulu itu kalau di dunia sepeda ya, saya malah awalnya itu di BMX. Oh, BMX 2015-16an itu BMX. Ternyata dapat setahunan lah, sama orang tua nggak direstuin karena setiap pulang itu selalu bawa luka. Entah itu baret, kaki kecekluk atau apa, itu pasti ada aja. Sometimes habis pulang latihan dari skatepark sini, Dika udah cukup ya, jangan main BMX lagi. Karena resikonya emang gede ya, lebih gede. Tapi nggak tahu kan orang tua, beneran fiksi lebih gede. Karena musuhnya langsung kendaraan besar. Betul. Ya itu berat hati, bingung karena udah cukup seneng di dunia BMX. Lah bingung itu aku harus hobi apa lagi nih gitu. Yang ekstrim tapi kayak gimana ya? Perlu adrenalin gitu. Akhirnya aku nemu di fixed gear itu. Kayak vibe-nya kalau teman-teman fiksi pasti tahu film Premium Rush. Itu salah satunya dari Premium Rush itu, wah kayaknya ini seru nih gitu. Nah, disitulah baru mencoba fiksi. Tahun kapan mulai masuk ke dunia fiksi? At least mungkin 2016an ya, 16 awal atau 15 yang bener-bener aku udah main fiksi ya. Kalau aku pengguna fiksi sih dari sekolah, di SMP itu udah pakai pengguna fiksi, tapi kayak
bener-bener aku memasuki dunia fiksi, mendalami fiksi itu mungkin ya 15-16an ke situ lah. Di luar main sepeda itu kegiatannya, aktivitasnya sendiri apa sih? Kalau seorang di Dikavian nih. Kalau di saat itu ya diselingi masih sekolah. Terus di sekolah itu yang bener-bener ke sekolah SMA naik sepeda itu cuma aku. Tapi ada sih yang anak sepeda yang berangkat sepedaan, tapi mereka perumahannya di perumahan sekolah, jadi dekat. Tapi yang bener-bener effort untuk berangkat ke sekolah naik sepeda itu sangat minim di saat itu. Itu udah main sepeda, udah seneng berangkat, ya bawa tas, sudah seragaman, pakai sepeda fiksi. Terus lanjut kuliah di Malang juga fiksiku tak bawa ke sana. Tapi di Malang itu sempet kendala, salah satunya Malang jalannya naik turun. Terus kuliahnya juga cukup padat, jadi kayak agak depending. Jadi seling-selingan aja kalau sepedaan di Malang. Nggak rutin berarti ya? Nggak rutin, bahkan hampir mangkrak sepeda itu mas. Jadi kayak sepeda itu tak taruh di pojokan, berdebu semua sama barang-barang rosokan itu masih jadi gabung gitu. Dulu waktu zaman BMX sempat ikut kompetisi gitu juga. Kompetisi itu sempat Projen. Sempat sekali di Taman Mundu. Sempat sekali, tapi ya bener-bener basic. Di situ bener-bener itu first time ku ikut event BMX di situ. Terus kalau latihan yang seneng itu di bowlnya BDG, Bukit Darmo Golf. Kan dulu ada bowl bekas nganyu adrenalin. Dulu itu masih bersih banget. Sekarang udah banyak grafiti udah nggak jelas. Padahal dulu itu belum orang banyak yang tahu. Di situ sangat enak buat latihan bareng, main bowl di situ. Setelah itu masuk ke dunia fiksi, mulai serius 2000 ya mungkin bisa bilang 2016 ke 17 baru kayak wah mana fiksi nih. Itu udah langsung seneng kebut-kebutan apa dulu masuk aliran street dulu nih? Dulu itu bener-bener patokanku itu ke premium tas itu. Aleket, jalanan, ya lalu lintas setidaknya lah. Jadi basicnya kesana dulu, mainnya jalanan, bahkan counter belset dikasih stiker tuh, ada remi gitu-gitu, tak pakein semua sepeda tuh. Jadi bener-bener street, nggak ada aero-aeroan dulu. Bahkan dulu itu kayak kita sepedaan pakai helm itu saru. Apa sih itu? Pakai helm anjrit itu. Terus apa sih kok fiksi pakai clip gitu? Dulu itu nggak ada, pakai two strap semua, pakai strap semua, udah bener-bener se-street itu dulu. Sekarang kan vibe-nya udah geser ya, betul. Rata-rata ya sebagian besar teman-teman itu kan ngalamin gonta-ganti frame sepeda ya. Seorang Dikavian ini ngalamin nggak gonta-ganti frame? Kalau gonta-ganti sih pasti ya, kita timing kita bosan sama satu sepeda itu pasti ada. Aku ganti itu mungkin look ini yang ke 4 atau 5 kali. Awalnya frame-ku bener-bener pertama itu frame nama itu frame basic. Aku belinya di Sadler yang klasik itu, tapi basic itu. Basic gitu. Warnanya pertama kuning. Dibeliin papa aku warnanya kuning. Lah aku dulu itu basicnya nggak suka warna cerah. Langsung tak pilok. Papa aku langsung gitu tak. Sepeda bagus banget. Cat ini gimana itu. Kayak nggak banget gitu kan. Padahal zaman dulu kan terkenal sepeda warna-warni. Tapi aku kayak pakai sepeda kuning basic ya, memang di saat itu bagus sepeda Sadler kan. Sepeda mahal, sepeda bagus nih gitu. Tapi kayak kuning aja kerjanya gitu. Dapat 3 hari kali. Lentekin semua stiker, tak strap hitam udah. Dindes saya udah sama hitam. Berarti jiwa jametnya udah ada dari dulu kayaknya. Kalau jamet itu justru lucu. Karena aku sempat tinggal di Jakarta setahun 2019 mungkin ya. Aku datang mungkin karena tahu aku anaknya agak kalau bercanda agak aneh ya. Aku tuh dipanggil jamet. Tapi aku tuh nggak tahu jamet itu apa. Dan aku seneng-seneng aja. Oh jamet, ketawa-ketawa gitu kan jamet. Dapat sebulan, ternyata cukup tidak bagus. Itu jadinya nempel.
di Jakarta dipanggilnya Mas Jamet gitu ya. Aduh ya udahlah jadi nickname ini bakalan ini dipanggil Dan Jamet. kebawa sampai Surabaya itu ya. Surabaya. Cuma ya bilangnya ya relate lah Dik sama kamu. Awakmu ya aneh kayak gitu cocok lah panggil Jamet. Tapi untuk saat ini aktivitas di luar sepeda apa kegiatannya? Mungkin ya kalau sehari-hari kerja sekarang udah mulai kerja, jadi intensitas bersepedanya udah nggak se-free dulu kayak event-event di Jogja, di Semarang, di Bandung tak datengin semua karena itu kan masih pas kuliah, pas skripsi, pas free, masih belum kerja, jadi kayak bebas aja kemana. Sekarang sepedaan aja Sabtu Minggu. Adapun Sabtu itu mentok sampai jam 7 karena Sabtu masih masuk. Sabtu nggak libur. Sabtu masih masuk kerja. Yang benar-benar bisa ngerasain sepedaan sampai siang, pulang sore itu cuma Minggu. Ya itu. Kemarin ini posisi masih free katanya, belum kerja itu aja ketemu susah ya. Apalagi sekarang udah kerja. Makanya tadi begitu kabarin bisa. Langsung. Sat-sat yang penting. Daripada janjian-janjian justru gitu ya. Kalau kita janjian sama orang lama malah gak jadi jadi. Iya makanya. Oke nanti malam ya jalan. Langsung gas wes. Lebih cepet gitu. Ketimbang kita janjian lama-lama. Oke minggu depan ya udah hari aja. Udah masa gua ada ini malah gak jadi jadi. Terus untuk mulai latihan serius sepedaan rutin itu kapan? Kalau aku bener-bener first latihan rutin itu nggak ada ya. Cuma kalau eventku pertama itu di Jogja. Jadi kayak penasaran aja gitu. Wah ada balapan nih, coba lah gitu. Dan itu bener-bener aku belum se-aero itu. Kasarannya belum se-aero itu nggak tahu apa itu cleat, apa itu nano. Terus ada peraturan harus pakai cleat. Karena yang ngadain itu pialanya namanya Piala Sultan kalau nggak salah. Jadi yang ngadain itu daerah Jogja. Jadi bukan anak-anak yang kalau anak-anak kan yang penting ada strap aman gitu kan. Kalau di sana enggak pas itu harus pakai cleat gitu. Waduh apa ini cleat? Ya udah cari. Oh ini ternyata sepatu khusus sepeda gitu. Dan itu aku nggak tahu di saat itu mana yang MTB, mana yang road. Aku cari yang murah aja kan. Apalagi di situ lagi di diskonan. Dapat sepatu Shimano cuma 500.000. Padahal itu harga sebenarnya kayak sejuta gitu. Wah murah nih sepatu cleat ini. Udah pakai itu ternyata balapan itu nggak seringan itu. nggak kayak sepedaan sehari-hari. Itu total berapa lap ya? Berapa lap itu cuma nggak sampai setengah mungkin itu nafasnya udah habis. Nah pas itu tuh kebetulan di tahun itu ada Asian Games kalau nggak salah. Lah entah kenapa event lokal itu kemasukan atlet Mongolia. Wah itu langsung berat berarti usianya. Aku ingat itu kalau nggak salah 27 rider apa 17 rider itu ke overlap sama orang itu. Gila. Jadi dia benar-benar atlet Asian Games, nggak tahu gimana ceritanya. Dia datang ke Jogja terus ikut event itu pakai fiksi. Tapi agak aneh juga ya maksudnya. Otomatis kan profesional ya boleh ikut kalau, masuk gabung ya. Tapi memang kalau fiksi kan nggak kayak road bike ya. Kalau road bike itu disclaimer saja teman-teman ada kayak youth, ada ada yang master, ada yang banyak lah kelasnya. Kalau fiksi itu dipukul rata. Jadi kayak contoh nih balapan yang di Surabaya di GBT kemarin itu fiksi bahkan ada yang umurnya 30, 40, lawannya ada yang 16, ada yang 20. Jadi bener-bener kalau di fiksi semua umur satu kelas. Semua ya. Makanya kemarin itu sempat deg-degan tuh. Karena pas itu kalau nggak salah total yang name listnya di papan, segini nih. Tiba-tiba kok lebih 2 yang disebutin. Contoh mungkin kayak 40, tiba-tiba disebut 42 gitu. Wah ini siapa anjir gitu. Perasaan tadi 42, jadi kan ya mungkin kalau kita pendaftaran gitu kan kita bisa kayak lihat ya musuh kita siapa sih gitu. Oh ini. Oh yang kenceng ini. Oke deh gitu. Terus kalau disebut 42, oh ini siapa gitu kan. Ternyata ada itu kenceng banget sih itu orang beneran sampai hampir setengah rider lebih itu di overlap sama tapi akhirnya Dika urutan keberapa? Keluar karena overlap begitu. Itu tapi benar-benar versi yang kriterium itu sih yang Jogja 2000 berapa itu 17 atau 18 ya segituan lah kira-kira lupa. Berarti itu yang akhirnya memacu buat ya itu kayak ya? Tapi sebenarnya sih kalau benar-benar latihan itu apa ya? Karena di saat itu juga cuma nggak latihan, cuma lebih sering bersepeda. Gimana ya?
Ya. Jadi memang nggak ada, maksudnya nggak ada latihan khusus ya, cuma ada lebih intens aja sepedaannya gitu ya. Cuma ya bikin tak rutinin aja gitu. Kalau aku bener-bener latihan itu mungkin cuma setahun 2 tahun ini kali. Bener-bener kayak ada target, aku kayak harus latihan di mana. Itu mungkin setahun 2 tahun ini. Kalau sebelumnya juga cuma ngerutinin sepeda aja. Tapi sebelumnya cuma ngerutinin aja, menang terus balapan. Berarti seorang Dika Fiansyah ya pernah ngalamin gagal juga, kalah juga ya, nggak dari awal ikut. Apa ya, dulu itu sempet motivasinya gede-gedenya. Aku punya prinsip itu kalah bukan berarti menang. Kalah bukan berarti nggak bisa menang. Karena semua orang yang menang pasti pernah kalah. Dari kalah itu kita belajar untuk gimana jadi menang. Kayak kita nggak boleh ada kayak aku kalah berarti aku nggak bisa menang. Oh enggak, justru orang menang itu berawal dari kalah. Karena orang yang bisa lari itu jalan dulu, orang yang bisa jalan itu jatuh dulu. Ada proses. Nah, menghargai proses itulah yang orang-orang kadang beda-beda gitu. Untuk saat ini berarti sepedaan seminggu berapa kali? Kalau sekarang ya, kalau weekdays itu jarang banget. Jadi kayak Senin ke Jumat itu paling nggak ada 1 hari aja bersepedaan. Tak paksain terus berangkat kerja. Tapi kalau Sabtu Minggu sebisa mungkin aku tetap sepedaan. Karena kalau timing itu nggak buat sepedaan, nggak ada waktu lagi. Jadi bener Sabtu tak paksa keluar, Minggu ya pasti bisa lah kalau Minggu ya sepedaan. Tapi kalau ada acara keluarga mau nggak mau kan, makanya paling nggak seminggu itu aku ada sepedaannya lah. Sebelum kerja seminggu berapa kali sepeda? Oh, tiap hari. Karena kebetulan aku main road bike juga. Main road bike itu dapat ya 1 tahun setengah inilah. Kalau teman-teman tahu istilahnya jadi tukang tarik gitu. Oh iya. Nah, akhirnya kayak jadi profesi. Jadi aku ditolong untuk tukang tarikin kemana gitu buat nemenin sepedaan. Kasarannya buat nemenin orang sepedaan lah gitu. Nah itu makanya kenapa jadi sepedanya tiap hari gitu. Tapi dari yang sebelumnya rutin sepedaan, terus karena aktivitas kerja sekarang sepedanya jarang, terus kemarin ikut balapan lagi, kerasa nggak ya? Maksudnya, soalnya saya sendiri kalau rutin yang sepedaan seminggu nih full, terus habis itu ada pas baru ada event atau apa kerjaan, akhirnya seminggu nggak sepedaan lagi tuh emang agak berat ya. Iya, kerasa berat, kerasa capeknya berat. Itu makanya kenapa aku ada tadi kalimat tak paksain sepedaan, karena kalau nggak gitu tapi enaknya sepeda itu ngebalikin fisiknya cepat. Kayak aku skip nih seminggu 2 minggu, tapi kita rutinin seminggu 2 minggu lagi. Itu kayak kita udah dapet fisiknya kita lagi. Enaknya sepeda itu gitu, nggak yang kalau nge-gym kan terus skip lama akhirnya dia mungkin mengedut atau di otot yang dalam sekali yang harus continue. Kalau sepeda itu enaknya balikin fisiknya cepat. Aku ngerasanya situ ya, itu pribadi ya. Itu pribadi kayak gitu. Makanya kalau seminggu paling nggak aku tetap harus gimana caranya keluar walaupun cuma sekali 2 kali, tapi aku tetap bersepeda di waktu seminggu itu. Kalau yang biasanya event-event balap itu pakai rasio berapa? Kalau rasio itu beda-beda ya. Kalau banyak tikungan, at least kayak balapan Bandung mungkin teman-teman tahu, itu kan arena go-kart tuh. Itu aku pakai 4917 karena bener-bener banyak tikungan. Kalau yang banyak lurusan mungkin 15. Nah, kalau yang di Surabaya kemarin Elgrid itu aku pakai 4914. Dan itu first time aku balapan pakai 14. Enggak first time sih. 2 kali ini aku pakai 14 karena aku nggak bisa pakai rasio gede. Makanya kadang Mas Diga rasionya gede-gede ya gitu. Enggak justru. Berarti lebih ke cadence ya malah ya. Cadence. Jadi kayak nahan putaran kaki aja karena ya mungkin aku sanggup pakai 13-14 tapi kayak bukan porsinya. Jadi kayak setiap orang punya porsinya masing-masing. Ada yang tanya, "Lu Mas, berarti kalau rasioku tak gedein, aku bisa lebih kenceng ya?" Justru kalau rasionya digedein tapi porsi kakinya nggak sesuai, kasarannya kalau bilang itu mendal. Justru kita kalah sama sepeda. Lah lebih baik sesuai passingnya, fisiknya dibagusin. Oh, aku ngerasa ini rasionya udah enteng nih. Barulah kita improve untuk dikecilin chopnya atau centringnya digedein. Berarti step by step lah. Ya. Memang nggak ada yang instan gitu.
Indomie instan aja nggak instan kan, kita tetap harus effort itu kadang bikinnya. jadi nggak bisa jadi patokan juga ya. Kadang teman-teman apa namanya ngelihatnya hanya cuman Dika nih pakai rasio berapa ya, akhirnya ngikutin. Kita nggak bisa juga. Makanya setiap ada orang nanya, Mas ada rekomendasi chop nggak, ada rasio nggak, aku nggak berani bilang. Aku lebih baik kamu coba yang sesuai dulu seberapa. Nah itu yang jadi patokan. Jadi kayak kita punya limit dulu nih, limitku segini nih. Nah, kita udah melewati limit kita, baru kita eksperimen, gedein cok atau disclaimer, gede cok itu setauku turun 1 itu setara kayak chainring naik 3. Iya betul. Ya, jadi kalau 15 ke 14 itu jauh banget beratnya. Tapi kalau chainring kita naik 49 ke 51, 51 ke 52 itu nggak terlalu kerasa. Iya. Aku soalnya ngalamin sendiri dulu dari 49 17 akhirnya ngikutin Mas Erik tuh kan rasionya kan 51 13 kan. Akhirnya waduh, kalau langsung ke 13 kayak berat. Akhirnya aku naikin lagi ke 49 15. Habis itu ikut ke arah Pandaan. Itu habis aku di jalan. Karena angkatan pertama lebih berat, terus nahan untuk ngeremnya kan juga lebih berat juga. Habis. Terus ternyata nggak bisa juga ya ngikutin. Akhirnya aku sekarang turun lagi ke 49 16. Kayaknya itu rasio paling cocok gitu. Nah, kalau zaman dulu ya rasio paling enak namanya mungkin golden size itu 48 15. 48 17 itu rasio paling enak gitu. Paling enak. Apalagi buat kota-kota. Jadi kayak dulu itu 48 17 itu dibuat kenceng enak, dibuat kota-kota enak gitu. Tapi sekarang entah kenapa aku merasa kayak orang-orang itu rasio enak itu 49. Iya, betul. Gak ngerti ya. Aku dulu awal main fixed gear juga pakai rasio kan 48 17. Terus habis itu turun 48 15. Habis itu mulai dulu kan juga masih jarang ya yang chainring 49 kan. Habis itu keluar 49 keluar ganti rasio kok lebih enak. Habis itu ya itu turun ke 15. Aku ngerasa keberatan naik ke 16. Loh sampai sekarang ternyata kok enak. Cuma 9 16. Iya. Jujur aku sih sampai rasio paling nyaman gue itu di 49 16. Bahkan di beberapa race 49 16 itu tak pakai. Jadi aku tuh tipikal orang yang jarang ganti rasio. Jadi ya mungkin kalau kayak aku pernah balapan yang Bali yang crash juga itu aku tak kecilin 15. Itu banyak trek panjangnya juga soalnya. Bukan banyak trek panjang, overall panjang. 80% itu lurus. Itu aku nggak tahu nama jalannya ya. Jadi kayak bener jalannya itu lurus aja kayak. Otomatis kita kan cuma tinggal jaga keder, jaga putaran, nggak perlu stop and go. Jadi rasio gede oke lah. Nah tapi kalau kriterium yang benar-benar ada beloknya itu jarang sih aku pakai besar. Cuma belakangan ini aja eksperimen pakai rasio agak gede gitu, pakai 14, pakai 13. Tapi kayak exploit powernya aku ngerasa ya itu belum porsiku karena kayak terlalu berat. Makanya nyamannya sih aku di 49 16 15 kalau aku pribadi. Tapi hitungannya adaptasinya juga cepet ya. Maksudnya dari yang ngerasa berat pun langsung tetap aja nomor 1. Ya mungkin kalau dibilang kebetulan Mas Dika menang terus ya mungkin portofolio ya kasarannya. Kalau misalnya desain portofolio ya maksudnya aku ikut balapan fiksi lumayan lah, nggak sekali 2 kali. Jadi kayak bisa belajar antara race sekarang dan race selanjutnya gitu, kayak apa sih yang bikin yang musuhku juara 1 itu mengulik aja sih. Dan itu aku tipikal orang yang ngulik itu bukan ngulik orang tapi kayak ngulik diri sendiri buat gimana caranya bisa gitu. Kadang kan orang ngulik orang lain, tapi latihannya dia gini, aku justru jarang niru latihannya orang gitu. Kayak aku butuhnya apa, ya aku latihan apa gitu. Jadi kayak wah dia latihan sprint, dia latihan long ride gitu. Aku bukan tipikal gitu sih, kayak bener-bener aku lagi butuh apa. Ya kalau memang aku nggak butuh jauh ya terus kontrol di Surabaya Basralu kalau nggak sudah cukup gitu buat aku. Karena aku sepedaan itu tujuan utama aku dulu itu awalnya investasi kesehatan ya. Karena sepeda itu olahraga yang bisa sampai tua banget. Bahkan ada yang rider itu road bike ya gitu. Aku kenal itu ada yang 70, 50, 80 dan itu mereka masih seger semua. Nah itu makanya
enaknya gitu sepeda itu, makanya wah kayaknya sepeda nih seru nih kalau buat olahraga sampai lama gitu kan, bukan hanya passionnya untuk anak muda aja gitu. Apalagi kalau kita main fiksi terus kita tua, wah itu keren banget sih. Tapi kalau sekarang sering ikut balap-balap ini orang tua tahu? Orang tua sih tahu, dan aku selalu tipikal orang yang bilang ke orang tua. Contoh kayak BMX tadi, kalau memang nggak direstuin orang tua, udah aku nggak berani bantah. Karena kayak yang tak utamain itu restu orang tua dulu. Kalau memang orang tua nggak restuin, ya udah. Contoh kayak Bali itu, ya namanya kecelakaan, kita nggak ada yang tahu. Paling nggak kan kita kalau udah dapet restu orang tua, kita lebih tenang, lebih diizinin, otomatis kita lebih doain. Tapi kalau kejadian atau kita nggak rezeki atau kita musibah kan ya kapok. Tapi nggak kapok ya, jatuh-jatuh gitu nggak kapok? Untungnya sih nggak kapok ya, dan jatuh itu tak buat pelajaran. Jadi kayak justru aku malah seneng jatuh, bukan seneng jatuh ya. Gawat ya orang seneng jatuh ini. Seneng dari momen jatuh, aku jadi belajar jatuh yang bener itu gimana sih. Kalau nggak salah dulu tuh di BMX juga gitu, gimana cara jatuhin badan. Mungkin di skateboard juga ya, gimana cara jatuhin badan. Nah di fiksi juga gitu, di sepeda gimana cara jatuhin badan biar badan kita nggak terlalu sakit banget nih impactnya. Ya walaupun tetap sakit ya gitu. Paling nggak kita kayak jatuh jangan nahan tangan, itu tangan bisa patah gitu kan. Nah, kayak aku menghindari itu sih gitu. Tapi itu sebenarnya basic ya, karena pengalaman juga kayak Wisnu kemarin kan sempet juga jatuhnya sepele, nggak kenceng, dia baru awalan naik, terus tas pinggangnya kena nyangkut di sadel. Habis itu dia mau nyangga, kakinya masih nyangkut strap. Artinya yang bener kan jatuhin aja kan, dia nahannya pakai dengkul nih. Akhirnya hampir 1 bulan lebih masih cedera loh dengkulnya. Itu kan ibaratnya sepele, kayaknya jatuhnya orang lihat juga, oh lah jatuhnya gitu aja. Cuman kan kalau tahu jatuh yang bener pasti kan nggak sebesar itu. Tapi emang sepeda itu kalau aku tahu ada penyakit lutut ACL. Sepeda itu bagus buat orang yang punya ACL, tapi bukan fixed gear. Bukan fixed gear. Buat lutut bagus sama gear. Fixed gear itu penyakit tuh isinya. Udah satu nggak ada remnya, nggak bisa ngerem dada. Jadi kita pasrah kalau fixed gear itu. Fixed gear itu kalau aku ngerasain itu capeknya 2 kali, soalnya ngangkat sama ngerem. Iya, jadi kita cuma gearnya cuma satu, kita mau nggak mau rasionya seberat itu, terus kalau ngerem kita juga nahan, jadi lebih capek. Gitu. Aku itu kan kebetulan ada road bike juga ya, sering pakai istriku kan. Kemarin waktu foku patah, akhirnya kan mau nggak mau kan pakai road bike ya. Rasanya bisa enak banget gitu, nggak capek, gitu. Ada yang ngerem mendadak bisa. Nggak worry kalau depan tiba-tiba ada sesuatu gitu. Cuma kalau dilihat dari ini sensasinya emang kurang ya, kurang greget ya sepeda itu. Makanya kenapa aku fixed gear itu nggak bakal tak jual, karena aku benar-benar suka di fixed gear. Cuma aku beli road bike itu karena kayaknya kebutuhan ya. Aku ya maksudnya pertemananku juga bertambah gitu kan. Aku sebenarnya butuh road bike nih, akhirnya aku lebih road bike. Tapi aku nggak bakal menjual fiksiku karena yang di fiksi itu nggak ada di road bike. Vibe-nya fiksi itu beda banget. Nah, boleh dibahas sedikit nggak sih spek sepedanya ini, mulai dari frame set? Kalau frame set ya, kalau frame set itu mungkin sebelum look itu aku pernah pakai token. Itu salah satu frame yang cukup nyaman ya, enak, nyaman itu token. Akhirnya memang waktunya ganti saat itu, akhirnya aku beli look. Speknya sih standar itu, aku stem pakai Talsec gitu kan. Drop barnya aku pakai Pro gitu. Terus seat post itu aku beli dapat bawaan kan ya. Aku udah pakai Thompson. Saddle aku pakai NDT, bawaannya Polo 208, murah meriah tapi enak gitu. Terus kalau wheel set itu sebenarnya aku dulu pakai alloy. Nah, karena pas Surabaya musim hujan, wheel set roadku kan nganu itu karbon. Nah, aku swap ke fiksiku. Jadi
yang rims alloy-nya tak taruh di road, yang rims karbonnya tak taruh di fiksi. Berarti ganti hub ya, tukeran hub. Iya, cuma tuker hub aja sih. Dan itu cuma hub belakang. Yang depan kan tinggal sama, ngoper aja kan. Pindah. Soalnya memang kalau rim brake karbon di hujan itu cukup licin. Jadi kayak mager aja gitu, harus bersihin gitu. Kata oper pakai karbon 6 cm. Terus crankku aku pakai Miche. Chainringku pakai apa ini? Lupa tuh. Berapa T chainringnya? Kalau chainring aku pakai 49. Kalau sehari-harinya lebih seringnya pakai 49? Aku nggak pernah ganti chainring. Pernah pun kayak Semarang, balapan Semarang itu pakai 51 kan. Itu pun minjem Mas Tole. Sekarang enggak. Jujur aku opsi chainring itu nggak banyak. Tapi kalau cok ya ada, jadi kayak 15 sampai 17, 14 itu ada. Cuma overall yang aku sering pakai, aku pakai 16. Oh, 16. 16. Ya terus aku BB sih. Aku BB udah tak ganti ya. BB tuh bawaannya Micheku udah hancur. Itu saking apanya? Saking gede powernya. Saking gede powernya. Sih enggak ya. Soalnya aku sekarang itu pakai BB yang harganya cuma 150.000. Holotek ya. Holotek nggak tahu ya mereknya apa ya. Mungkin teman-teman pasti tahu ya apa BB yang murah-murah 153 sampai 200.000 itu. Karena aku kalau spare part itu menurut aku nggak harus merek, yang penting dirawat, insya Allah enak. Karena jujur ya, aku kebetulan itu pernah dulu tuh balapan velodrome, ketemunya atlet otomatis. Ya bener sih, mereka frame-nya karbon gitu. Tapi aku pas di sampingnya satu atlet ini, aku merasa aneh gitu. Kok ada yang aneh sepeda ini? Ternyata kerennya pakai FIFA. Oh iya? Wah itu aku kayak kaget gitu. Betul, FIFA gitu. Tak kira tuh bakalan full spec gitu. Kasarannya kalau kita kairin pakai Sugino gitu kan, apa gitu. Memang filmnya karbon. Tapi aku ngelihat satu item itu FIFA gitu kayak aku itu langsung punya pikiran sepeda bagus itu nggak mesti enak. Iya. Berarti kan kita tuh memang butuh yang proper, bukan yang merek yang mahal. Harus mahal ya. Iya. Selama kita ada opsi yang lebih murah dan itu lebih kasarannya 50-50 dengan impact yang kita dapat dari barang yang lebih mahal, kenapa enggak gitu loh. Ya mungkin ya sorry itu sih ya, mungkin ada orang yang sepeda harus mahal gitu, biar sepeda aku nih mahal nih gitu. Cuma aku sih prinsipnya nggak gitu. Cuma kalau bilang itu Mas Dika enak, frame-nya low, besoknya karbon. Itu nggak sekali beli teman-teman. Perjuangan untuk sepeda aku sampai sekarang itu panjang gitu. Itu kayak tadi aku pakai sepeda besi dulu, sepeda basic gitu. Jadi aku dulu itu cara beli part ya, aku nabung dulu. Aku dapat uang, partku yang tak jual, terus tak tambahin uang, dapat apa? Jadi itu aku nggak semena-mena beli gitu. Jadi kan nggak, aku pengen upgrade. Jadi nggak, aku tak jual dulu, aku nabung dulu. Jadi kayak uangnya kalau digabungin, dia apa nih gitu. Jadi ya kayak gitu, muter partnya gitu. Jadi nggak bisa memang. Ya kalau aku beli langsung nggak bisa memang nggak gitu kan. Kalau dibilang udah Mas Dika hedon gitu. Ya itu proses gitu. Aku juga pernah pakai. Aku dulu itu pernah COD sama anak Surabaya. Bener-bener aku pakai lookku itu first time. Wellset itu aku nyicil, depan sama belakang itu belah. Dan aku ingat wellset belakang aku dulu itu cuma 150 itu berbentuk wellset. 150.000 itu wellset gitu. Ya aku memang tipikal orang yang nggak harus mahal, yang penting tak pakai dulu aja. Nanti lambat laun juga bakalan ganti kok. Paling nggak kan aku bersepeda dulu nih. Penting bisa dipakai dulu. Ya kalau aku ngikutin ego sepeda aku harus mahal, nggak bakal sepedaan gitu. Contoh kayak aku kemarin habis jatuh, sandalku sobek. Ya udah pakai, selama itu bisa tak pakai aja. Kalau aku perfeksionis nurutin, mas sandalmu jelek nih. Nah, kalau nurutin mulutnya orang nggak ada habisnya gitu kan. Ya balik lagi ya. Jadi kita tinggal pilih yang mana ya, mau tampilan apa fungsi ya. Tapi Dika ini salah satu yang lebih ke fungsi ya. Jadi orang kedua di channel saya yang setelah Mas Erik. Mas Erik juga lebih ke fungsi. Ya walaupun memang siapa sih yang nggak mau part brand ya kan. Itu sih memang kalau beli mahal emang apa ya, kasarannya self reward. Ya. Aku bisa beli barang mahal gitu.
Tapi tipe kalau orang goesan memang beda-beda ya memang. Walaupun sepedanya mahal tapi sepedanya di situ. Ini nggak bisa buat patokan. Jadi kan berarti cuma ngatain dong sepeda mahal gitu. Enggak sih. Ya memang karakter orang kan beda-beda, kebutuhan orang beda-beda, kesenangan orang beda-beda. Ya mungkin kayak kolektor, ngapain mereka kolektor? Tapi itu nggak bisa dipakai. Ya kan kesenangan mereka. Kita nggak bisa musik kesenangan mereka. Iya, betul. Kasarnya andewi kan kambelan kolam, andewi ruwet gitu kan. Jangan lah. Itu ngomong mereka, itu kesenangan mereka. Ya udahlah, kita jangan iri dengan yang dimiliki orang lain. Justru kita bangga karena apa yang kita miliki. Jauh ini ikut race yang paling berkesan di mana nih? Yang paling berkesan mungkin Bali ya. Karena aku benar-benar itu jatuh itu yang sampai helmku pecah gitu, sampai HP-ku kan aku bawa HP itu kebetulan. Biasanya kadang kalau balapan tak titipin, tapi teman-teman jangan nyinggung yang Semarang ya. Karena yang Semarang itu sambil HP-an. Balapan tapi aku sempet 2 lap pertama kalau nggak salah aku nge-video di balapan, nggak tahu itu refleks aja. Nah kalau yang Bali itu memang aku bawa HP lupa tak titipin, tak kantongin, lah kok nggak rezeki aku jatuh cukup kenceng ya itu karena aku jatuhnya pas lagi sprint. Betul. Itu pasti sprintnya di atas 55 gitu. Bahkan ada yang motor di belakang itu nggak sempet ngerem karena hampir aja kan itu tapi nggak kena ya. Sepeda yang kena. Karena sepedanya lari ke kiri, varionya ke kiri, aku jatuh ke depan. Jadi yang kehatam sepeda aku. Nah, berarti kan secara jalan sih memang cukup kenceng gitu sampai motor aja nggak sampai remnya nggak bisa dadakan. Itu helmku pecah, luka memang sampai luka aku itu ada berapa? 16 titik. Tapi kiri semua. Jadi kaki, lengan, punggung, pinggul itu luka semua. Tapi nggak sampai luka dalamnya itu. Untungnya enggak. Nah, aku sempat panik karena helmku pecah kan. Ternyata paginya itu kepalaku memar, merah. Dan pas aku sisiran pagi, kok ada nyangkut nih kepala aku nih apa nih gitu kan. Tak tarik ternyata itu darah. Ternyata sempat bocor tapi juga. Tipis, bocor halus. Bocor halus ternyata nggak sampai sobek atau apa. Mungkin karena impact busa dari helm kena ke kulit gitu. Cuma karena kalau bocor parah kan pasti kalau mandi merah gitu kan. Aku nggak, mungkin karena bocornya nggak terlalu parah. Itu mungkin udah mengering di rambut, ada kerasa itu ada darah yang kering gitu. Untungnya buat ada kan ya namanya anak sepeda kan profesinya beda-beda ya. Ada temanku dokter langsung aku telepon, "Mas, aku kemarin jatuh gini." Untungnya sih nggak ada indikasi ya kayak geger otak kan itu nggak ada apa, nggak mual, nggak pusing. Untung sih aman. Makanya tapi ya gitu seru sih itu kan. Itu sih cukup pesan ya karena benar-benar balapan yang full impact. Bahkan setimku itu ada Afin sama Esak, katanya dia sampai ngiler-ngiler saking capeknya gitu. Cuma aku agak nyesel sih, maksudnya wah emang Re aku gak dapet gitu. Tapi ya gak masalah gitu, namanya setiap balapan ada pembelajaran yang diambil gitu. Yang Tulungagung itu berkesan juga karena aku pas di tikungan setelah finish ada bis cuy. Bis. Jadi kalau teman-teman lihat video, mungkin ada video yang disebar itu aku nampel bisnya. Karena aku safe body biar badanku nggak kena di bis nih. Jadi aku nampel bis dengan keinginan biar badanku mental nih, biar aku nggak deket sama bis gitu. Itu cukup kaget sih. Jadi itu soalnya pas tikungan ya. Jadi pasti ngambilnya agak lebar ya. Agak lebar, aku ya nggak sampai jalur samping sih. Cuma kan aku head to head sama bisnya nih. Langsung what the fuck bis. Maksudnya bukan benda kecil nih. Bis itu wah aku langsung cukup deg-degan sih, kaget gitu. Bis segede itu ada di jalan balapan, itu salah satu yang bikin kesem juga sih. Kalau ini apa yang paling sulit menurut Dika di kota mana? Dari segi mungkin apa namanya sirkuitnya apa? Mungkin Bali itu salah satunya. Bali juga ya. Karena aku seneng karena musuhnya atlet. Yang di balapan ini bukan fisik aja, cara berpikir kita untuk balapan itu diasah juga karena mereka pasti diajarin lah, mereka punya coach, mereka punya gimana cara balapan, terus
pasti ada tahu lah, ada kita mati-matian tuh, mati-matian lah kayak ayo tak matiin, kamu tak matiin, kuat-kuatan di fisiknya gitu, break-break-breakan itu yang seneng sih gitu. Cuma ya memang karena belum rezeki aja memang musibahnya lagi jatuh ya disyukurin aja jatuh. Dan itu fun banget gitu, karena memang balapannya seru gitu. Seseru itu buat aku ya, seseru itu jadi aku kayak jatuh walaupun aku kecewa, tapi ada balapan ini yang nggak ada di balapan lain gitu. Di balapan itu kalau orang lihatnya kan cuma harus kenceng, harus power, enggak juga ya, tetap ada sih, ini juga ya. Enggak sih, aku memang ya jangankan cuma bersepeda, nge-game aja perlu strategi gitu kan. Gimana kalau kita yang udah ngelatih fisik gitu kan, sepeda tuh mikir juga harus mikir banget segalanya. Jadi kayak gimana kita bersepeda, terus gimana kita waktunya kabur, istilahnya ya, kabur atau kita nahan speed, gimana kita breakaway gitu, ada timingnya masing-masing. Terus kita bisa ngebaca lawan. Itu sih memang mungkin aku bukan gimana, coba mungkin aku unggul di situ karena portofolio balapanku cukup banyak di dunia fiksi. Untungnya sih memang gak ada atlet senior ya di fiksi ya, memang pure memang kita balapannya sesama penghobis gitu, istilah have fun aja untuk kamu, itu sih yang bikin. Nah, untuk apa strategi terus kayak di mana kita sprint, di mana kita nahan speed dan lain-lain itu dulu sempat ada yang ngajarin apa memang benar-benar dari pengalaman? Nah, itu aku nggak tahu ya, itu kayak di bawah alam sadar aja. Jujur aku kalau belajar dari siapa itu enggak. Tapi kayak badanku sendiri aja, oh ini waktunya nge-break nih, oh ini aku waktunya ngejar nih. Contoh kayak aku balapan Semarang itu ada 2 orang yang kabur, sengaja nggak aku kejar. Entah kenapa aku kayak ngerasa ini bakalan ketangkep lagi. Kayak aku kita nggak tahu ya. Kalau kabur nggak ketangkep kan berarti nggak mungkin kita juara 1-2 gitu kan. Entah kenapa di saat itu aku nggak mau ngejar. Jadi kayak aku bakal ketangkep lagi nih, terus kayak ada yang mau sprint nih gitu, ada yang mau nge-breakaway nih gitu. Kalau belajar sih nggak terlalu ya, mungkin ya bisa belajarnya lihat di video ya kriterium di YouTube sebanyak itu ya gitu. Mungkin belajar di situ juga. Tapi kalau dibelajarin orang, aku berguru langsung orang itu jarang sih. Bahkan aku latihan itu ya minta saran boleh lah. Jadi kayak meng-compare nih apa yang aku jalanin sama yang orang jalanin. Make sense guys. Ternyata nggak jauh-jauh beda. Tapi kan memang pure aku jarang ngikutin program orang gitu. Memang aku butuhnya apa ya kayak tadi, aku butuhnya apa ya aku latihan apa gitu. Bahkan aku latihan yang tiap hari kenceng-kencengan bugar-bugaran itu menurutku aku malah menganggap itu nggak efektif karena badan itu butuh istirahat. Kayak aku setiap latihan APG 40 gitu, memang kenceng nih gitu. Tapi kasihan badannya gitu loh. Ada ya mungkin kita di seminggu itu kan 7 hari, ya mungkin 2 hari main bugar-bugaran, ada yang recovery harus apa. Itu sih yang bisa ngukur tiap badannya orang beda-beda ya. Kalau buat aku sih gitu sih. Jadi jangan dipaksain buat latihan tiap hari, malah kasihan badannya. Terus kayak ngikutin race itu kan pasti kalau beberapa kan ada yang misal kayak Elfrid kemarin aja 2 lap ya, itu ada yang setelah 1 lap itu aja udah putus langsung nggak kuat. Nah itu apa sih tipsnya? Kadang juga itu balapan ada yang mental ya. Mungkin kamu kuat di latihan, tapi kalau kamu mentalmu belum ada, itu juga bisa ngancurin ritme balapan. Karena deg-degan, nervous, itu ya kasarnya kita mungkin ngambil contohnya jauh ya. Kita mau interview kerja nih. Aku udah latihan semua pertanyaan HRD, aku jawab semua bisa. Ternyata ketemu orangnya langsung mati kutu banget. Maksudnya kayak gitu ya. Nah, mental untuk balapan itu memang nggak gampang ya didapatnya. Kita harus punya mental balapan gitu. Terus gimana kita bisa ngadepinnya, gimana kita nggak nervous. Itu sih yang penting. Justru aku malah lebih mentingin mental dibanding fisik, karena fisik bisa ngikutin, tapi mental itu yang ngasahnya susah, karena kita ngasahnya itu di saat balapan. Tapi kalau latihan kan di luar balapan kita bisa latihan terus. Itu sih kalau aku sih mental sih. Makanya orang-orang bilang gila ya Dika ya beloknya kayak gini kalau gini, karena ya mungkin aku pernah jatuh jadi kayak aku menemukan titik-titik di mana titik batasnya, titik apanya.
Contoh kayak Pekalongan itu sebenarnya kan itu aku hujan. Yang aku jatuh di Pekalongan itu aku sengaja melewati batasku. Karena bukan batas sih, batas sepedaku. Karena di saat itu banku nggak proper untuk hujan. Lah ternyata kok pas di Pekalongan itu hujan. Lah aku beloknya itu sangat lebar dibanding teman-teman yang lain, itu beloknya enak gitu kan. Anjir aku gitu. Anak-anak beloknya enak banget gitu kan. Nah, di saat aku breakaway aku pengen ngambil waktu di tikungan. Ternyata aku tak, ya mungkin takutnya beda dikit lah. Ternyata langsung ke licin, langsung ke preset itu sepedaku. Ya itu makanya titik-titik kayak gitu tuh bisa didapetin di balapan. Kita bisa mempelajari itu di balapan. Tapi jatuh pun masih podium ya. Alhamdulillah. Itu tapi full effort banget sih itu. Jadi kayak bener-bener aku ngejar peloton depan lagi. At least aku bener-bener sendiri ngejar peloton lagi untuk bisa ke depan lagi. Untuk masih ketangkep dan alhamdulillahnya masih dapat podium gitu. Kemarin apa ya, banyak kesannya teman-teman tuh, wah Dika selengean. Waktu aku masih apa namanya mau ini aturin ketemu Dika kapan sih ya. Wah ya anak itu selengekan. Ternyata dibalik itu Dika itu seorang yang serius. Penjelasannya serius, bisa serius. Ya, tapi memang teman-teman itu ada yang keselnya, bahkan kesel banget gitu. Kalau orang Surabaya jancuk Dika gitu. Bayar serius titik gitu loh, ada yang kocak guyon terus gitu. Memang gimana ya, aku kebiasaan suka bercanda. Kadang aku bercanda nggak di dalam konteks gitu ya. Ya makanya itulah kenapa mungkin dipanggil jago gitu. Emang ganjil. Kemarin terakhir ketemu kita di balapan Elgrade kemarin ya. Kesannya gimana kalau untuk race yang kemarin Surabaya itu kemarin? Kemarin sih cukup keren ya, terutama aku respect sama panitia-panitianya. Dia itu benar-benar effort untuk sampai bawa kun, mereka apa istilahnya pakai rompi, bawa light stick itu juga kayak benar-benar ngatur jalanannya biar ridernya semua aman gitu. Respect banget sih itu. Aku nggak expect bakalan serapi itu gitu kan. Itu salah satunya. Terus balapannya juga seru. Terus sama teman-teman gue dulu yang dari Semarang, dari Purwokerto, rela-rela jauh-jauh ke Surabaya gitu. Wah, aku seneng sih gitu kayak wah mereka mau nih datang ke Surabaya nih gitu. Kayak bisa istilahnya fixed connection ya. Fixed connection, mereka datang dari Jakarta ke Surabaya, dari Tangerang ke Surabaya, bahkan ada yang dari Madiun mana ya. Pokoknya beberapa Kediri, Blitar itu kayak teman-teman ke Surabaya. Kayak gimana ya, seneng gitu. Aku justru kalau ada acara gitu tuh 50% aku lebih seneng kumpulnya. Kayak nggak tiap hari kita bisa ketemu teman-teman dari luar kota nih, kita bisa ngobrol-ngobrol luas nih. Itu sih yang bikin seneng banget. Apalagi kemarin tuan rumah ibaratnya ya. Iya, tuan rumah, ternyata acaranya nggak ngecewain gitu ya. Terus untungnya nggak hujan, jadi kayak titik kecewanya itu hampir mungkin nggak ada. Kayak seru banget lah kemarin itu. Kalau dari sisi tingkat kesulitannya? Kalau tingkat kesulitannya sih, karena ada beberapa jalan kan nggak rata ya. Gitu kan. Jalannya sih memang ya namanya kita balapan nggak di arena ya, kita nganuin di jalan. Ya kita mau nggak mau pakai jalan itu. Terus memang jalannya jelek, bahkan ada sampai satu momen itu yang aku off saddle. Kebetulan jalannya jelek, ban belakang itu sampai mental ke kiri kanan, sampai terbang dia tampil gitu. Nah, untungnya masih bisa di handling, terus maju lagi gitu. Ya memang kayaknya sih pompa banku cukup kekencengan ya, mungkin sampai 110 atau 100 PSI. Akhirnya pas kena jalannya jelek cukup tampil gitu, dapat mental gitu kan. Nah, untungnya masih handlingnya masih dapet. Terus belokan-belokan, tapi serunya sih ketemu pengguna jalan lain ya, namanya kita jalanan ya. Ketemu pejalan lain kayak kemarin ada sepeda motor gitu, diusir-usir sampai dia bingung gitu kan, harus mana nih gitu. Karena untungnya bersyukur nggak ada yang crash, nggak ada yang nganu. Cuma kemarin ada yang sampai kepepet, bahkan aku kemarin kepepet truk juga gitu kan. Mungkin itu bisa ditunggu videonya ya. Itu ada aku bisa kepepet truk, itu gimana itu? Itu berarti truk kiri kanan tuh. Terus lewat tengah gitu. Lewat tengahnya. Jadi soalnya
karena itu setelah tikungan, jadi beloknya itu pada pecah. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Cuma kan aku yang paling depan nih. Gitu. Ya udah, karena tracknya aku ngukur itu masih cukup. Daripada aku buang tenaga buat menghindari truk, masukin. Ya ternyata panitia yang dari kanan ke kiri, yang truk kanan disuruh kiri, yang truk kiri disuruh kanan. Aku kecepet gitu. Jadi itu kayak bener-bener di dropbar di segini ya. Truk itu cuma segini, dan sampai sejengkal. Itu dropbarnya pakai ukuran berapa? Aku dropbarnya tuh pakai kecil ya. Aku tuh suka dropbar 38. 38. Tentunya 38. Kalau 40 udah kena berarti. Lebih tipis lagi mungkin karena kalau teman-teman ukurnya pakai setirnya motor itu pasti jatuh pas ganti truk itu pasti gitu, karena sesempit itu. Karena aku lihat di video anjir gitu, karena aku ngerasain sendiri itu sisa ambience saya tuh kayak aduh ini aku skip nih kayaknya nih, kayak bener-bener karena aku pas masuk tuh truknya nutup gini. Nah, aku bener-bener belum keluar itu kayak itu rasanya. Untuk posturnya juga kecil ya? Iya. Kan nggak lucu kalau sepedanya lolos, badannya yang kecil-kecil. Terus ada kelari gitu. Enggak. Tapi itu memang bikin deg-degan sih itu. Kalau nggak salah tadi itu Mas Bondi sempat komen ya, Mas Bondi itu katanya kalau ada orang yang di belakangku itu pasti nggak lolos. Karena udah semakin udah kecil semakin ya, sempit. semakin Ya sempit. itu karena yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri gitu. Udah kayak di film-film. Iya. Itu sangat paling deg-degan karena musuhnya bener-bener truk gitu kan. Kalau aku musuhnya motor masih bisa dilawan lah gitu, kayak kita senggol atau kita apa, kita masih bisa unggul lah. Tapi kalau truk mau nyenggol gimana cuy, truk bos gitu. Segede itu kamu tabrak model gimana juga agak goyang gitu. Untuk sejauh ini ikut lomba race selalu menang, sama pencapaian apa yang belum didapat? Waduh, kalau dibilang capek kayaknya muluk banget ya kayaknya. Tapi aku sih malah bukan mencapai, aku tuh kangen vibe-nya fiksi zaman dulu, dimana benar-benar fiksi ini jadi culture. Kayak ya udahlah, ini vibe-nya anak muda nongkrong di mana kayak bukan yang selalu aero, selalu kita geber-geberan, kayak ya ada yang sepedaan sarapan pagi harus mana nih, sepedaan harus jauh, kumpul ngobrolnya. Nah, sekarang kan ya bagi rute ini ngelup gitu kayak arahnya udah ke balap ya, arahnya balap terus. Padahal kan maksudnya pribadi setahu aku ya fiksi itu ya kayak gitu, kayak memang jalanan banget gitu loh, kayak kita mau ketemu orang tapi dengan sepeda. Kayak motor mungkin San Mori gitu. Kan mungkin gitu ya bedanya kalau motor San Mori sama motor yang balapan di track ya. Vibe-nya kan beda tuh. Dan apa ya, ciri sepeda sekarang sama dulu itu kelihatan banget. Aku tuh senangnya dulu sepeda itu karakternya orangnya. Kalau sekarang enggak, sepeda kebutuhan untuk balapannya, sepeda untuk kebutuhan apanya. Kalau dulu itu memang sepeda itu representatif dari orangnya. Aku karakterku begini, sepedaku kayak gini. Nah, aku senangnya itu dulu gitu. Jadi kayak sepeda itu nggak monoton. Dan sekarang itu kayak aku ngeliat sepeda itu karena ya jujur ya, aku ngeliat fiksi sekarang itu agak bosen, bukan karena fiksinya, karena setupnya itu nggak banyak macamnya. Kayak dulu itu orang-orang nggak peduli kalau setnya itu merah, kuning, frame-nya apa. Karena mereka itu representatif dari dirinya sendiri. Kayak karakterku ya sepedaku ini gitu. Kalau sekarang kan enggak, tuh yang itu pakai karbon, enak ya aku pakai karbon. Frame-nya pakai yang aero, aku pakai aero. Jadi kayak apa ya, niru gayanya orang, bukan gimana sepeda ini sesuai kayak aku itu gimana, aku itu karakternya gimana, kayak counter gitu itu kayak udah bergeser gitu loh. Memang ya kita nggak bisa ngatur itu, cuma seru gitu loh, asik gitu loh. Kita kayak fiksi zaman dulu, terus memang bener-bener gimana sepeda kita datang itu kita ya memang kita tetap bahas part ya, kita bahas upgrade, cuma kan sharingnya, keseruannya kita bahas part yang setiap orang beda. Jadi kayak bukan, kalau kita kan bahasnya sekarang buat set karbon enak kan, impactnya itu buat kecepatan gimana. Kalau dulu kan enggak, ini tapi yo ini apa gitu. Lebih kayak penasaran nguliknya gitu, kayak seru aja gitu. Pakai mungkin trennya
aneh nih crank apa ini. Mungkin sekarang mungkin kalau teman-teman crank Paul gitu sekarang bahkan nggak ada, karena dia kan kayak crank One Piece gitu kan, ya antara BCD, Chandring sama Arem tuh jadi satu gitu kan, kayak tapi dulu itu ada yang make gitu, kayak mungkin hub cap itu kan gede banget ya gitu. Cuma kan kalau anak-anak sekarang nggak mungkin make, apalagi buat kebutuhan balapan itu nggak mungkin. Tapi kayak ngeliat keunikan sepeda dulu itu seru-seru gitu. Dan apalagi yang mungkin aku ngerasain ya, sepedaan fiksi dulu sama sekarang yang aku mungkin itu cuma audio ya, kedengaran suara. Dulu itu karena pakai strap, two strap, kan besi kan itu, jangan ya. Jadi kayak krak di saat kena aspal itu seru ya. Kalau sekarang kan enggak tak gitu, kayak semua padek. Mungkin anak fiksi sekarang itu 70% 80% ya udah klik semua ya. Aku itu di Surabaya, nggak tahu kalau teman-teman di luar kota ya. Tapi kalau dulu itu kayak seru gitu, kedenger strapnya, terus yang two strapnya besi kena aspal itu kayak candu gitu suaranya gitu, kayak kerak gitu, kayak seru gitu. Apalagi kayak video atau kita bikin bener-bener street gitu, kayak jalanan, player. Nah, makanya kalau bahkan event sekarang pun nggak kayak dulu. Sekarang event prefer orang-orang itu rata-rata ya mungkin nggak bisa dibilang full rata ya, tapi mesti kriterium, always kriterium, apa-apa kriterium, yang ditunggu kriterium. Padahal fiksi itu kayak punya Aleket, messenger bag gitu-gitu, kayak seru acara-acara gitu, Aleket gitu kan, kita cari checkpoint, kita harus pintar cari rute, kita mainnya jalanan nih, nggak kita terserah mau lewat mana, itu yang seru-seru. Makanya sekarang kan memang ya mau gimana lagi, kalau kita egois, aku anak fiksi, aku harus bikin event Aleket. Tapi kalau anak-anak yang nggak excited untuk Aleket, justru malah kita yang ngadain kecewa, kok nggak ada yang dateng, kok excitednya nggak kayak kriterium, ya kan. Kasarannya kalau orang jualan apa yang diingin customer gitu kan, kita nggak bisa ego kita gimana, dia mau, tapi ada loh namanya acaranya fiksi itu yang nggak kriterium gitu loh. Ya ada yang mini game itu kayak long skip, yang ya ada yang trik-trik yang di sepeda gitu, kayak track stand itu kan kayak seru kan. Itu nggak harus yang bikin acara, mungkin kita nongkrong bikin kafe, acara kecil-kecilan, tapi memang excitednya anak-anak udah gak ke situ. Aku lihat ya, kayak track stand, keseruan-seruan kayak long skip itu kayak anak-anak lebih nggak ke situ sekarang. Pokoknya aku ngeliatnya tuh dikit-dikit latihan, racing gitu. Tujuannya untuk kriterium, untuk balapan. Aku sih justru kangen sama vibe-nya fiksi dulu sih. Terus bener-bener atmosfernya berubah sekarang, yang dimana harus pakai jersey. Bahkan dulu itu nggak ada pakai anak fiksi pakai jersey. Ya ada pun itu balapan kriterium, mungkin yang ngajarin di Jakarta ya, karena itu gede juga yang ngajarin Expo kayak gitu-gitu. Tapi nggak seru kayak bikin Aleket gitu. Dulu itu mesti acaranya kalau sering itu Aleket, karena itu memang fiksi banget gitu loh. Aleket itu fiksi banget. Tapi sekarang udah mungkin kalau kita coba bikin acara, mungkin teman-teman kalau gimana sih, coba teman-teman komen ya, gimana tanggapan kalian kalau acaranya itu selain kriterium, gimana sih kalau kalian itu ada acara Aleket itu gimana ya? Kalau untuk sepeda sendiri, ada gambaran mau pengen ganti frame lagi apa part lagi nggak ke depan? Kalau aku di fiksi sih sekarang ya, itu lebih dari cukup. Tapi aku pengen eksperimen pakai sepeda yang nggak aero, nggak harus karbon. Gimana sih sensasinya? Ya maksudnya aku sempat melirik ke sepeda NJS. Memang sepeda NJS itu gimana sih rasanya, benar-benar full, ya kalau full NJS mahal ya. Maksudnya sensasi sepeda NJS itu gimana sih, karena kan kita lihat rider Keirin dengan badan segede-gedenya, tapi sepedanya besi aja, tapi kecil gitu. Gimana sih sensasinya pakai sepeda gitu. Cuma kan ya masa aku ngejual lookku tapi buat lihat enggak ya, karena lookku itu cukup berkesan, cukup enak. Kalau dibilang sepeda itu sekarang cukup proper, udah enak lah gitu. Kalau upgrade sih nggak terlalu sih, karena aku memang
tipikal orang yang kebutuhan bukan menuruti keinginan ya. Karena aku menurut sepeda aku cukup, ya udah cukup gitu. Ya kalau memang upgrade ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya kalian upgrade gitu. Bahkan aku sampai sekarang stem tosek aja masih tak pakai sampai sekarang. Bahkan ini kaki ini ada baret-baret gara-gara stem tosek ini. Oh iya? Karena kan bautnya keluar tuh. Oh iya. Bisa sprint, gesek, baret semua nih. Gara-gara stem. Aku jadi tuh ini sih kenanya pas di balapan GBT. Aku nggak sadar, anak-anak itu baru bilang, jadi kakimu berdarah, itu baru langsung kerasa kaki. Awalnya tuh nggak kerasa apa mas. Terus ternyata selesai balapan dia bilang, kakimu berdarah. Oh ya, udah langsung. Gara-gara bautnya yang keluar itu. Bautnya bahkan itu aja belum tak kikir. Makanya seharusnya bisa dikikir. Alas aja. Terakhir ya mungkin pesan buat teman-teman yang mau baru masuk ke dunia perfiksian. Ya mungkin mungkin itu sih banyak yang DM ya, Mas aku kalau caranya improve gimana, terus ada yang kemarin pas balapan, Mas aku kemarin kok speed 40 gimana ya. Kalau aku sih prefer nggak perlu latihan menggebu-gebu, tapi rutin. Overall ambil rata, aku tuh paling seneng sepedaan itu di sebelum kayak sekarang ya masih free tuh aku Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Kenapa aku ngambil itu? Karena aku Selasa recovery-nya Rabu. Jadi Rabu bisa Kamis recovery-nya Jumat. Sabtu sepedaan santai atau kita bisa sepedaan jauh. Tapi Minggu kita bisa fun ride. Jadi kayak jadwal kita latihan, jadwal kita rest itu ada. Jadi jangan terlalu maksain badan, nggak bagus juga. Karena kebutuhanku latihan tuh harus kenceng, tiap hari harus latihan kenceng. Enggak sih, kalau aku sih malah kasihan badannya. Badan juga ada batasnya. Oh mesin aja ada overheat kok. Jadi bahkan yang benda mati aja ada batasnya. Gimana manusia yang kayak gini pasti ada batasnya lah. Makanya jangan terlalu bahasanya kalau overtraining itu juga nggak bagus. Karena recovery itu sebenarnya juga latihan. Aku sih sempat dengar recovery itu termasuk latihan. Jadi nggak harus kita latihan tiap hari ngejar kebut. Takutnya malah overtraining, malah nggak bagus buat badannya, malah sakit semua. Ya kalau sakit malah kita nggak bisa sepedaan, malah sakit malah gimana. Jadi tuh terus jangan terlalu pengen cepet instan buat kenceng gitu. Kalau aku sih progres sih. Aku lebih menghargai progres karena namanya fisik itu dilatih, nggak instan yang ya kalau mau instan doping aja kan ya itu instan itu doping kuat itu. Tapi kalau aku sih menghargai proses. Memang aku dulu basicnya memang nggak suka latihan, tapi memang jatuhnya rutin, kesannya latihan. Betul. Jadi dulu sepeda rutin kaos, celana, ya sepeda kayak gini, topian gitu, biasa aja. Tapi memang atmosfernya udah bergeser, udah nggak kayak dulu lagi. Mau nggak mau tetap udah mulai ke dunia aero gitu kan, terus pakai helm, pakai jersey. Jadi kesannya tuh latihan, padahal ya itu sebenarnya cuma rutinitas kayak biasanya aja. Yang penting itu sih aku, yang penting rutin. Jadi kayak seminggu memang kalau 3 hari, kayak Selasa ya udah Selasa, gimana? Jadi kayak kalian punya jadwal buat bersepeda itu kapan sih? Kayak percuma kalian seminggu nih nggak sepedaan, terus aku punya Sabtu sepedaan, aku sepeda kalau di Surabaya ya, sepadaan gitu, terus nggak sepedaan lagi seminggu, buat apa gitu? Kalian cuma bersepeda buat itu, terus otot kalian rest lagi. Nah kan mending kalau kayak aku tadi kan Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu, kan udah enak gitu, terjadwal gitu loh. Memang jadwalnya ototnya dilatih, memang ototnya latihan, memang dimana kita harus rest, dimana harus training. Jadi nggak overtraining juga, kita butuh rest juga. Jadi memang mengukur badan masing-masing sih. Kalau aku gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya cara latihan atau teman masing-masing, ya kalian sendiri lagi. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol sama Dika Vian. Mungkin kalau ada pertanyaan yang saya sendiri lupa kelewatan untuk nanyain, teman-teman masih pengen tanya-tanya bisa nanti komen di kolom komentar. Nanti mungkin bisa saya bantu jawab. Karena keterbatasan waktu juga. Karena ini hari Minggu dan besok udah Senin. Besok Senin. Oke teman-teman, segitu dulu. Jangan lupa like, subscribe, atau share jika dirasa channel ini bermanfaat. Saya sama Dika pamit. Ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.